Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah yang masih memberikan nikmat kepada kita, dan nikmat ini harus selalu kita syukuri karena nikmat iman ini adalah nikmat yang terbesar, maka kita harus syukuri, harus kita pahami. Belum lama viral ada seorang pendeta gembrot gitu ya. Dia ngomong katanya penak dadi wong Kristen mergo sedekahe 10% dadi ning gerejane seminggu pisan. VIP. Wong Islam mesake mergo sedekahe 2,5% bendina dadak salat. Pemeneh nek tasawuf sikilku ra iso, ya gembrot tok kon iso. Maka sungguhnya dia itu nggak tahu, dia itu jahil. Jadi ketika kita membuka Al-Quran, dalam Al-Quran, Quran surat As-Saff ayat 6, itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa idh qala Isa bin Maryam li Bani Israil. Dan ketika Isa bin Maryam itu berkata kepada Bani Israel, jadi Isa bin Maryam yang mereka yakini sebagai Yesus itu pernah berkata kepada Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum, aku ki Rasul untuk kalian. Tugasku apa? Musaddiqal lima baina yadayya wa mubasyshiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Tugasku itu ngasih kabar gembira akan datangnya Rasul namanya Ahmad, dan selama aku membawa risalah, tugasku adalah membenarkan risalah yang terdahulu. Bahkan di dalam perjanjian baru dikatakan, saya tidak datang untuk menghapus satu titik dari hukum Taurat. Makanya panjenengan nggak akan temukan ayat larangan makan babi dan perjanjian baru, karena itu adanya di perjanjian lama. Nah lucunya orang Nasrani ketika ditanya apa kowe mangan babi, jawabane ning Injil ora ono, padahal di perjanjian lama ono. Ketika kita tunjukkan ki lho enak ayat ini perjanjian lama, kata mereka kuwi larangan tinggo Bani Israel. Padahal Isa Al-Masih itu Bani Israel, Yahudi, dari kalangan Yahudi, dan dia mengatakan musaddiqal lima baina yadayya. Dan yang menarik, wa musbasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi aku ki tidak datang untuk menghapus hukum yang lalu, tapi juga aku akan mengabarkan tentang nabi yang baru yang akan datang. Nah, ketika kita pelajari, ini boten berarti saya nyuruh jenengan maca Alkitab, boten. Maksudnya saya itu pengen ngeyem-ngeyem jenengan nek jenengan itu udah di tempat yang benar gitu. Justru pendeta gembrot itu yang salah gitu. Maka ketika kita membuka perjanjian lama gitu kan, ben saya aja yang buka, jenengan enggak usah. Di kitab Ulangan pasal 18 ayat 18 disitu dikatakan Musa berkata bahwasanya akan datang seorang nabi setelahku dan dia seperti aku. Nah, ketika ayat ini ditanyakan ke orang Nasrani, ke pendetane, nek perlu ke pause, itu akan mengatakan ini maksudnya adalah Isa, maksudnya adalah Yesus. Nah, maka kita jabarkan piye ceritane wong Musa mengatakan nabi yang akan datang itu sama kayak aku, seperti aku. Kok kemudian bisa dikatakan itu Yesus? Kata dia, Musa itu orang Bani Israel, orang Yahudi, maka Isa juga orang Yahudi. Musa itu adalah nabi, kemudian Isa itu juga utusan Tuhan. Loh, berarti kamu mengatakan dia nabi? Enggak gitu. Anak Tuhan katanya. Wis rodok bingung sih di situ. Tapi ketika kita detailkan lebih dalam, yang namanya Musa alaihissalam itu lahir dari bapak dan ibu. Yang namanya Isa itu tidak punya bapak, tapi punya ibu. Kemudian yang namanya Musa alaihissalam, dia adalah seorang nabi, seorang rasul. Tapi yang namanya Isa Al-Masih, mereka menganggap dia sebagai Tuhan. Kemudian yang namanya Musa alaihissalam, dia itu menikah, sedangkan yang namanya Isa Al-Masih itu tidak menikah. Lagi telu, ini udah beda. Nek telu wis beda telu gitu, berarti ya bedanya wis mulai adoh gitu kan. Artinya ayat itu sudah tidak terpenuhi untuk yang namanya Isa Al-Masih. Kemudian yang keempat, yang namanya Musa alaihissalam itu meninggal secara normal. Umumnya yang meninggal itu nggih dikubur kan gitu. Tapi kemudian Isa alaihissalam itu mereka meyakini beliau adalah disalib dan kemudian diangkat oleh Tuhan gitu kan. Tapi umat Islam meyakini yang namanya Isa nggak pernah disalib dan diangkat oleh Tuhan. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subihalahu. Nggak pernah disalib
dan nggak pernah dibunuh tapi diangkat dan akan diturunkan lagi nanti menjelang hari kiamat gitu kan. Nah, kemudian yang namanya Musa alaihissalam punya anak. Tapi kemudian Isa Al-Masih nggak punya anak. Yang namanya Musa alaihissalam punya istri. Yang namanya Isa nggak pernah menikah. Wis pinten niku. Oke toh. Nah, maka sesungguhnya yang sama serupa dengan Musa dalam nubuat itu ya Muhammad SAW gitu. Karena seorang Musa alaihissalam itu kaumnya sampai hari ini menganggap sebagai raja. Jadi wong Yahudi hari ini tekoki Nabi Musa apa sing mbok anggap sebagai raja sapa? Kalau enggak Musa ya Solomon, Sulaiman niku gitu. Maka umat Islam pun menganggap bahwasanya Nabi Muhammad SAW sebagai nabi, sebagai rasul dan pemimpin kaum muslimin gitu kan. Maka pengganti Nabi SAW itu digelari sebagai Amirul Mukminin atau Khulafaur Rasyidin. Itu menunjukkan bahwasanya orang-orang yang kemudian diberikan kuasa oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi itu ya pemimpin untuk kaum muslimin. Dari situ saja sudah banyak perbedaan. Yang menarik, kelanjutan ayat niku dikatakan bahwasanya nabi itu nanti akan mendapatkan firman Tuhan dalam mulutnya. Jadi kalau Pak Joko bisa maca tulis, kemudian datang Pak Suradi, waconen Mas gitu kan. Mesti karena bisa maca jawabannya ndi sing tak waca, sisih ndi sing kudu tak waca. Tapi begitu Jibril alaihissalam datang ke Gua Hira kemudian mengatakan Iqra waconen, maka Muhammad SAW karena tidak bisa membaca, ora rumangsa nek iso maca, maka beliau menjawab ma'ana biqori, aku ora iso maca. Kemudian diulangi lagi Iqra. Kemudian yang kedua beliau SAW menjawab ma'ana biqori. Kemudian yang ketiga Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baru kemudian beliau mengikuti. Dan sejak itulah sampai terakhir ayat turun, Quran itu masuk kepada Nabi SAW tanpa ditulis oleh beliau SAW. Jadi beliau nggak kemudian nulis dihafalke gitu loh. Kalau santri-santri sekarang kan anane iso ngapal karena moco kan gitu. Kecuali yang hafid tapi buta gitu. Nah, tapi dalam konteks Nabi SAW, beliau adalah seorang Rasul yang cerdas dan tidak buta, tapi dikenal atau disebut sebagai Nabi Al-Ummi, maksudnya adalah beliau tidak bisa membaca. Itu memang kuasa Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan terpenuhinya nubuat yang di Alkitab niku. Nah, sehingga dari situ maka diambil kesimpulan bahwasanya nabi yang akan datang itu memang sudah dinubuatkan di dalam kitab yang lalu sebagaimana Allah tegaskan di dalam Al-Qur'an. Sehingga keberadaan Nabi itu dan umat-umatnya yang banyak itu nggak mungkin luput dari nubuat kitab suci. Sehingga orang-orang yang nggak bisa move on masih dalam ajaran kitab samawi yang lalu itu saja nih kleru ngoten. Logikane kalau panjenengan pun lulus SD mesti ya pindah ning SMP. Kok lulus SD ning SMP balik meneh ning SD. Lah niku kan berarti piantun sing klentu. Wah, aku wis sarjana tak sekolahne SD mergo kelas SD mbiyen ora ranking 1. Nah, kan yo kleru gitu kan. Nah, maka ketika kita tanyakan, "Loh, kenapa orang Nasrani tidak mengindahkan larangan Tuhan untuk tidak makan babi?" Jawaban dia di perjanjian baru enggak ada. Perjanjian lama enek. Oh, itu bukan kitab saya, itu kan kitabnya Musa, itu kan Taurat yang masuk di situ kemudian disebut perjanjian lama. Lah ngopo dadak mbok dekek kono kan gitu. Ya itu gue lengkap-lengkap aja ben kandel iso nggo bantal misalnya ngoten. Nah ngampun ngoten. Karena Isa Al-Masih sudah mengatakan kalau saya tidak datang untuk menghapus hukum yang lalu, dan itu sama dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah dalam Quran surat As-Saff tadi gitu, yaitu Isa Al-Masih mengatakan musaddiqal lima baina yadayya. Intinya saya ingin menghibur jenengan itu sudah ada di tempat yang benar, di keyakinan yang benar, di agama yang benar, jangan pernah ditukar dengan apapun. Senajan orang duwe duit 271 triliun atau duwene mung 200.000, 71.000, 271.000 wis ra apa-apa. Nah, karena apapun alat tukar kita, kalau yang kita tukar adalah akidah, agama, selesai sudah itu kan. Karena kebahagiaan hakiki itu ya di sana. Makanya Allah mengingatkan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap kita pasti mati. Wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah, dan kita akan mendapati balasannya faman zuhziha 'anil nar, sapa sing iso selamat dari neraka. Wa udkhilal jannah, dan masuk surga, faqad faz, beruntung, bejo, selamat, hebat, untuk keberuntungan yang banyak gitu. Maka kalau kemudian kita tukar, ya selesai. Karena di dalam ayat banyak disebutkan innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik, finari jahannam khalidina fiha
mereka kekal di neraka selama-lamanya, seterusnya kekal gitu kan. Dan bahkan dikatakan ulaika hum syarrul bariyah, itulah penciptaan Allah yang paling buruk. Jadi orang yang diciptakan paling buruk itu bukan yang mukanya buruk, bukan sing rapatek ganteng, bukan sing ora ayu, bukan, tapi orang yang kemudian Allah kasih nikmat berupa hidup, terlahir di dunia, yang dulu nggak tahu apa-apa sekarang jadi pinter, yang dulu kemudian ada di perut ibunya kemudian keluar bisa melakukan banyak hal tapi kemudian tidak beriman. Nah, makanya di dalam bab sholat Nabi SAW mengabarkan orang-orang yang nggak mau sholat, orang-orang yang ngaku iman tapi nggak mau sholat, nanti di akhirat dia akan dibangkitkan bersama Fir'aun, Qarun dan Haman serta Ubay bin Khalaf. Kenapa dibangkitkan bersama Fir'aun? Karena nanti ada orang yang ngaku beriman ra sholat, alasannya sibuk ngurus masyarakat, sibuk ngurus rakyat gitu kan. Lah nek Fir'aun aja ora kanggo, maka presiden pun kalau kemudian nggak sholat, yo ora kanggo di akhirat itu loh. Jabatan selesai gitu kan. Napa meleh nyun sewu, wis ora presiden, ora menteri, RTW ora gitu kan, ra salat, ya Allah. Saya tuh sampai kalau melihat, ya ngapunten nggih. Jadi ada orang-orang yang hidupnya itu kerjanya itu harus bergumul dengan sampah sampai akhirnya sampai ngetelten kulit kabeh niku mungkin adus mungkin sabun setunggal entek ya nganti tipis ya nih. Tapi ora salat gitu loh. Wis ning donya rekoso, ning akhirat luar biasa gitu kan. Zaman biyen kula SD, ngapunten nggih, ten lapangan Jaten nika. Kula TPA ten Al Hadi, dadi mulih king TPA. Biyen TPA ning di Maspur. Ora enek. Kok ora enek iki piye? Mau ketake delok. Masak. Oh, berarti niku menune sing masak Maspur. Nah, angger bali king TPA niku lewat napa? Lapangan Jaten. Nah niku enten ngapunten nggih, bapak-bapak sing becak niku lho. Nah niku mungkin entuk 10.000, 20.000 gitu. Kan ten dalan sing ajeng ten JPI ini kan enten kalen to, enten kerteke niku dalan niku. Niku king buk si sebelah kulon gitu. Golek napa niku? Kampulan niku lho, godhong garing gitu. Sangka buk sebelah etan. Dikelekke ya, ngerti. Jojo melu sampean. Ngajari. Pensiunan. alumni dikelekke mriku terus ngoyak bareng ulon, sing menang, sing dhisik menang gitu kan. Akhirnya duit becake kancane dijikuk, ya Allah, wis becak entuk era sepiro entek dienggo kaya ngono gitu kan. Luar biasa. Nek saniki judine pun mboten ngangge ngoten Pak, ngangge HP slot. Dan hati-hati, judi niku bahaya. 60 orang lebih sudah bunuh diri karena judi di Indonesia. Hati-hati. Nggih. Jadi setan itu pinter, pokoknya dibisiki terus, ranti dit utang, ranti utangan nyolong, rampok, terus gitu kan. Begitu wis kedesak dengan segala macam orang-orang yang ngoyak, apakah polisi yang ngoyak gitu kan, maka akhirnya bunuh diri. Hati-hati nggih. Jadi jangan sampai panjenengan masuk di wilayah judi apapun bentuknya. Mbuh nganggo online, mbuh nganggo pitik, malah enten meleh sakniki judi pitik niku mboten didu. Tapi digaweke kolam terus digaweke garis-garis, kolamnya kayak banyu, pitike diculke. Jadi balapan renang pitik. Wis luar biasa saiki wong judi. Sing gantangan, sing macem-macem. Mungkin somben mungkin enten balapan keong no, balapan apa. Oh malah pun enten gitu kan. Nah, ampun nggih. Pokoke ngoten-ngoten niku ora usah ngicipi gitu kan. Syukur-syukur nek pun prehi. Nek pun prehi pun leren, mboten sah dibaleni. Nah, pun tobat pun. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku pembukaan saya nggih. Jadi nggih, saya pas lihat video niku Gus miris gitu loh. Wes goblok gitu kan, sing ngelek-elek wong sing pinter gitu kan, aneh gitu loh. Ibarate enten wong ra sekolah itu terus dikandani kalih profesor ngelek-elek. Sor profesor kuwi goblok kok sor. Ya dhek sing goblok gitu kan. Nah, maka kembali ke materi yaitu tentang baiti jannati pasal yang ke-9. Hak istri dari suaminya yaitu disikapi dengan baik. Loh Pak, rungokke Pak. Nabi SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Wong iman yang terbaik adalah yang akhlaknya terbaik. Wahyarukum. Jadi akhlak secara umum kepada orang yang terbaik itu adalah orang iman yang baik. Jadi nek wong ngaji kok ndelok wong kok merengut wae gitu kan. Iki berarti wong liya ngombe madune dhek mangan tawone ya gitu. Maka nggak bisa senyum gitu kan. Bahkan Nabi mengatakan tabassumu kali akhika sodako, senyummu dinggo
sedulurmu kuwi sedekah itu. Jadi kalaupun nggak mau ngomong sama orangnya, ya paling nggak yo senyum lah itu. Paling nggak jangan berantem. Kalau panjenengan bila pernah mendengar bagaimana Nabi SAW menjelaskan tentang hari Senin dan Kamis. Hari Senin dan Kamis juga hari diangkatnya amal, kemudian hari diampuni dosa-dosa. Tapi Allah mengatakan kosek itu kan. Buat siapa? Buat dua orang yang bermusuhan gitu. Berarti nek enten halal bihalal sawalan niku kan tahunan. Padahal harusnya tiap Senin karo Kamis itu harusnya jangan sampai ada permusuhan. Napa milih? Permusuhan suami istri. Tadi kula bar kajian kali ibu-ibu, bar bubar ibu-ibu ada satu datang itu. Pak Ustadz, saya mau nikahkan anak saya perempuan. Boleh enggak suami saya juga hadir? Lu boleh, mosok enggak boleh wong bapake gitu kan. Nah nek kemudian dadak lingguh bareng ning ngarep ngoten nika ngomongnya ra etuk. Lah sing ngomong sinten yo. Malah rasa nganggo ngoten nika ge ndang diijabke, makan-makan wis rasa dadak nyewa ngoten nika. Nek kula pengen ngoten niku nggih entuk. Nek memang harus jenengan merasa harus kayak gitu, paling nggih dijogo jangan sampai kemudian dadi sawangane wong akeh gitu kan. Nah terus kalau nanti saya foto sama suami saya terus mantan maksudnya, terus di situ ada anak saya di tengahnya, boleh enggak? Ya boleh. Wong nek suami istri niku ada mantan, tapi kalau namanya orang tua, nggih mboten enten mantan. Jadi nek minane enten foto enten putrane jenengan kalih mantane putrane ten tengah niku nggih niku tetep bapake niku tetep mboke lah niku tetep putrane jenengan itu. Jadi jangan sampai kemudian karena hal seperti itu terus kula tekoki. Jenengan pun pisah berapa lama? 11 tahun gitu kan. Terus mereka pun nikah melih dereng jenengan nggih dereng. Lah terus ngopo ora baleni? Lah niku 11 tahun ngempet masalah, 11 tahun memendam dendam. Lah ngopo gitu kan? Wong 11 tahun wong pun dadi tambah tuwa buktine anake meh di nikahke. Omong golek sing enom yo rong karuan enek sing gelem atau mbok ya wis balen gitu kan. Hidup kok dibikin susah gitu. Makanya saya bilang sama beliau, lupakan masalah yang lalu. Lah masalahnya apa kan enggak tahu gitu. Lah tapi kan saya udah enggak bisa balik lagi sama dia karena saya harus nikah lagi. Lah napa jenengan pun ditalak telu ini. Lah mboten ngertos. Lah kok iso ngomong ngoten? Ngomonge wong kae. Lah kok ngomonge wong kae gitu. Tekoki oleh wong genah ngoten lho itu. Nah, mungkin nek ketemu kula melih mang gawa niku surat cerene, tak wacane. Kan niku enten, putusan ini adalah talak yang kesekian. Nah, mungkin kula deloke, mungkin nek niku talak 1 atau 2 balik wani ora gitu. Nah, mesam-mesem. Mesam-mesem berarti nek wong wedok berarti gelem jane. Mong isin. Nah, ngoten. Jadi ya Allah, urip niku bisa dibikin gampang, kenapa digawe susah? Yasiru wala tu'asiru. Hidup niku digawe gampang mawon, enteng mawon. Randedet go tuku helikopter, nggih tukune skuter kan ngoten. Ora usah gagas tuku helikopter wis gitu kan. Ngoten mawon. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak juga demikian. Jadi orang iman yang terbaik itu akhlaknya baik buat semua orang. Saya kemarin tadi pagi ngisi kajian di itu Polsek Karanganyar. Ada buka polseknya. Ya ngomong panjang lebar ngetan ngulon gitu kan. Ya, saya bilang gitu kan, memang kadang itu orang casingnya kayak saya, Bu, saya bilang gitu. Aku ya belak-belakan aja gitu. Orang casingnya kayak saya itu orang tuh kadang lihatnya itu wah iki wonge galak, serem gitu kan. Nek perlu ekstremis gitu. Mantuk-mantuk niku Kapolsek. Mantuk-mantuk gitu kan. Ning insyaallah kula mboten gitu kan. Nah, buktine ya akhirnya kajian nganti do iso guyu, akhirnya malah dijak ngobrol gitu kan. Nah, kan namanya judulnya kan halal bihalal, jadi pun dicepake napa niku lontong opor gitu. Pun kula ajeng dilungi ngapunten kula poso terus Kapolsek gorono kabeh ngono. Mengko wae ngobrol sik, ngobrol nanti rampung gitu kan. Akhirnya gini gue panika terus mantuk terus pengajian terus ngantos sonten mriki melih. Nah, akhirnya di WA Mas Ayus, engko makan-makan yo. Alhamdulillah dijoli. Ning ijoli ora lontong opor ya gitu. Bakmi ketoprak. Jadi rezeki ini enggak harus sama dengan yang kita bayangkan. Bayangke lontong opor esuk ra sida atau ning kene dijoli napa? Ketoprak. Soto. Soto lontong. Ya, jadi orang Islam itu harus punya akhlak yang baik, harus punya adab yang baik buat semuanya. Dan akhlak yang terbaik kita ya kepada Allah, caranya jangan berbuat kesyirikan, beribadah, sholat. Kemudian yang kedua kepada manusia yang paling utama inggih menika orang tua, jangan sampai durhaka. Makanya Nabi SAW mengingatkan, rugi seorang anak yang kemudian ditinggali wong tua tapi ora iso ngeraih surga. Kemudian anak itu takok gitu kan, wa indolamahu wong tuwaku niku gaene ndolimi kula nek dum-dum ora adil pripun Kanjeng Nabi, nek kemudian ning dulur liya mesem ning kula mrengut, nek ning dulur liya
omongane penak ning kula kupinge ning kuping marai panas, ning ati marai sumpek pripun. Nah, kira-kira ditambahi ngoten niku. Maka kata Nabi SAW, wa indolamahu, senajan wong tuamu dolimi kowe sabaro. Dan ini ditegaskan oleh ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Sekiranya wong tuamu kuwi kafir, bahkan ngajak kekafiran, maka jangan ditaati, tapi sikapi dengan baik. Jadi nek dijak mlebu agama liya aja melu, tapi sikapi dengan baik, ma'ruf. Nek dhek butuh makan, kasih makan, butuh tempat tinggal, kasih tempat tinggal, butuh asisten yang bantu, kasih nek emang panjenengan mampu. Itu orang tua sing kafir, napa meleh orang tua sing Islam. Lagi beda ormas ngono kan. Wah, Pak ora baiat karo imamku ngono. Pak era diurusi mangan golek-golek dhewe ndakor-ndakor ning sampah gitu kan. Masya Allah. Ngono kuwi terus ngaku mlebu surga duwe kuncine dhewe gitu kan. Ya Allah, luar biasa. Maka kita harus cek. Nah, orang Islam akhlaknya harus baik pada semua orang. Wahyarukum hiyarukum linisaikum. Dan terbukti kebaikan akhlaknya seorang laki-laki ketika dia bisa bersikap baik di rumah tangga. Jadi neng masyarakat ketok apik, neng omah ketok medeni kaya singa ajeng ngletak sirahan. Wah, luar biasa. Niki kualik-walik nggih. Banyak laki-laki kayak gitu. Sama temennya royal, sama konco-konco mancing, siap nyegur ning kali nulungi nek perlu. Iwake ucul sak napa pancinge siap nututi ngene kancane gitu kan, tapi begitu kemudian ning omah wah wis piring duncalke biar gitu kan. Maka Nabi sudah mengingatkan. Jadi kalau di masyarakat kita diharuskan berakhlak yang baik, maka di rumah kita harus lebih baik, jangan dibalik-balik. Kemudian nih ibu-ibu, Pak, rungokke Pak, boleh diajak healing. Oh, jadi diajak jalan-jalan boleh. Jadi jenengan diajak piknik duit mangkat, teran didit nggih, mangkat gitu. Mangkat maksudnya nunut sing garwane. Lah kowe sing ngajak ya kowe sing bayari gitu. Nabi SAW pun mengatakan kullu syai'in yalhu bihi ibnu Adam fahuwa batilun illa salasan. Segala sesuatu yang dijadikan permainan sendagurau oleh manusia itu batil. Yang dilakukan oleh manusia batil kecuali 3. Batil niku berarti nggih dosa. Batil niku berarti sesuatu yang tidak baik gitu kan. Kecuali 3. Yang pertama, romyuhu an koisihi, dheke dolanan panah. Dadi njenengan ajeng dolanan panah. Wis aja dolanan pitik wau sing napa didu wau. Nek iku pitik itu ora entuk gitu kan. Dolanan panah, berlatih manah. Nah, itu ketika kita berlatih seperti itu kita dapat pahala gitu nggih. Maka kemudian wa ta'dibuhu farasahu, dan dia melatih kudanya. Jadi nek ning omah cukup nggih kandang kuda, cengingon-ingon ya ngingu jaran ya to. Jalan-jalan keliling Karangturi Triagan nganggo jaran gitu. Engko jarane kesel nggih kajenge numpak jenengan gitu. Lah kesel kok. Kemudian nah niki yang ketiga terkait dengan keluarga. Wa mula abatuhu ahlahu, gojekan kalih keluarga. Jadi jenengan gojekan kalih garwa, gojekan kalih putra, jalan-jalan. Nah, itu mubah ketika kemudian sama orang lain, tapi ketika sama keluarga maka itu bahkan bisa berpahala. Fa innahunna minal haq, karena itu adalah perkara yang hak, yang baik. Jadi nek diajak jalan-jalan garwane mangkat mawon, kok timbang kok bengi ra dikei gitu. Yang ke-11, nah niki nek ra dikei, sabar atas semua sikap istri, Pak. Loh Pak, rungokke Pak, kata Bu Harno gitu. Rasulullah SAW bersabda, la yafraq mu'minun mu'minan. Janganlah seorang mukmin laki-laki itu membenci mukmin perempuan. Jangan sampai suami membenci istrinya. In kariha minha, sekiranya ada yang memang dibenci. Aku anyel karo kowe nek ngentut sembarangan nganti ning ngarep raiku misal ngoten. Sing guyu biasanya maka bencilah itu aja, waradiya minha akhor, tapi ridoilah yang lain. Jadi kados kula niki, bojo kula niku pun ngetokke anak kula niku ping 10 gitu. Sing 3 niku meskram, sing setunggal niku mboten saged dimong. Berarti dari diturai 6 kula kali Gusti Allah gitu kan. Jadi nek bojo kula niku nganyelke ngoten kula terus kelingan niku. Pun ngeden ping 10 niku wae. Ya wis bariku nggih, ngono wae. Dadi njaluk napa wae, taketan pas ra didit pokoke ngono wae.
Karena ya memang itulah sifat wanita gitu loh. Wanita memang dinas seperti itu gitu. Hidupnya itu nanti ada lagi hadisnya terkait itu nggih. Jadi kita lanjutkan mawon nggih. Ya. Kenapa kok kita diminta sabar kepada wanita niku wau? Istausu bin nisa'i khairon. Kasih tahu, nasihati, ajari sing jenenge wong wedok niku dengan baik, dengan cara yang baik. Jadi dengan cara yang halus, kemudian sabari, ampun dikasari. Kenapa? Niki, fa innahunna khuliqna min dila. Mereka itu diciptakan dari tulang rusuk. Diciptakan dari tulang rusuk. Jadi zaman awal penciptaan Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. Lah tulang rusuk Nabi Adam itu diambil setunggal, kemudian diciptakan ibunda Hawa gitu kan. Nah, sejak itulah kemudian beranak pinak. Jadi yang tercipta dari tanah niku nenek moyang kita. Nek kita kan nggih mboten dari tanah, itu dari orang tua kita gitu kan. Sama dengan jin dan malaikat itu. Ketika ngomongkan jin dia dari api itu yang pertama, tapi setelahnya ya beranak pinak. Malaikat juga dari cahaya, tapi setelahnya malaikat gak beranak pinak. Jadi gak ada malaikat kemudian menikah. Nah, kemudian kembali ke sini. Nah, karena diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, wa inna a'waja ma fidila a'lahu, dan yang paling bengkok niku yang paling atas, fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Nek jenengan niku jenenge bengkok plengkung ngoten, jenengan pengen luruske saiki mang ida, maka sing dadi napa? Malah ceklek. Makane wong wedok-wedok niku nek dikasari malah minggat. Lagi diketak sithik wis langsung golek koper gitu kan. Ra enek koper golek kerdus. Ra enek kerdus golek kresek. Wis to. Nggih to? Ah nggih lah wis ngoten niku mung nabi sing ngomong kok sanes kula. Ibu-ibu ngono wis ben. Wa intarok tahu, tapi nek jenengan boten kandhani, boten ajari, boten luruske, mangjarke, lam yazal aqwa, terus-terusan niku mlengkung tambah mlengkung. Jenengan nek ngertos kayu napa nika? Kayu maoni napa kayu trembesi? Niku nek mlengkung kan kudu diluruske. Jenengan nek misal randidet tuku kayu jati, tuku kayu-kayu niku, begitu mlengkung boten jenengan luruske, jenengan jarke mawon niku lak suwe tambah mlengkung to. Harusnya diluruske, piye carane ya? Mungkin bendina pas ngentepke karo dilus-lus ngoten, kajenge lurus. Tapi nek jenengan jarke mawon suwe-suwe ya mlengkung etan gitu kan. Nah, maka dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam nek mbok biarkan ya mlengkung. Akhirnya panjenengan menemukan yaitu hampir di setiap kota yang namanya nyun sewu prostitusi. Kenapa? Karena itulah wanita-wanita yang tidak diluruskan oleh walinya, bapaknya. Bapaknya enggak ada, kakaknya enggak ada, pamannya, dijarkan saja. Bahkan mereka berjuang untuk mencari nafkah. Akhirnya orang-orang itu nek dinasihati, "Mbak, mbok leren." Jawabane napa? "Oh alah Mas, wong nganggo sing haram ora kecukup, apa meneh sing halal." Lah manusia kalau sudah mengatakan seperti itu, Nabi mengatakan bahwasannya Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Anna inda doni abdibi." Nek panjenengan sampun ngepal nek rezeki enggak akan datang dari jalan kecuali yang haram, maka sakjeke urip teko dari jalan yang haram. Akhirnya begitu J6 tarife 1 juta, rodok tuwek 500, 300, 200, tuwek banget akhirnya tarife 2000. Konsumene cah SD. Akhirnya terjadilah prostitusi terbesar di Asia Tenggara ada di Surabaya. Bu Risma ndelok kok pesake generasi yang akan datang cah SD disangoni 5.000 sing 2.000 dienggo mrono gitu kan. Akhirnya ditutup gitu. Senajan saya bukan partai beliau atau saya enggak berpartai gitu kan. Saya juga enggak cocok dengan partai beliau, tapi beliau punya hasil yang bagus ya. Kita juga harus adil untuk kemudian menghargai gitu loh. Nggih. Itu sebuah jariah yang luar biasa. Gubernur berganti berkali-kali, wali kota berganti berkali-kali, enggak ada yang menutup. Mergone apa? Ya mungkin entuk gitu kan. Nah, maka beliau berani nutup ya itu luar biasa. Itu sebuah prestasi. Terlepas dari segala macam hal kekurangan manusia enggak luput dari niku, maka kita hargai itu. Beliau menjaga anak-anak kecil-kecil nih, SD, SMP itu rono, dodet 5.000, 2.000 gitu kan. Maka ya, karena sudah ngepal tadi lho, aku wis sing haram ora cukup apa meneh dadak golek sing halal. Padahal Nabi mengatakan sebaliknya, begitu Anda tinggalkan yang haram, jenengan lari ke yang halal diganti dengan penggantian yang lebih baik. Walaupun senajan biasanya itu dadak nganggo semacam perjuangan. Ada proses itu lho, mboten terus diganti.
Usahaku saiki ra main judi, kok ra nek duit 271 triliun moro. Mboten nggih. Alon-alon gitu. Ada ikhtiar dulu, ada usaha dulu ngoten nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi menutup pesan beliau SAW dengan mengatakan fastausu bin nisa'i khairon. Oleh karena itu, nek panjenengan gadah putra putri perempuan, adik kakak perempuan, itu mang nasihati yang baik-baik dengan cara yang baik. Dan banyak dilupakan oleh orang di sini itu ketika berpisah laki-laki dan perempuan, istrinya menjanda, terus anaknya melu aku kata istrinya, terus akhirnya garwane, mantan garwane ora gelem ragati. Padahal yang namanya anak nanti ada di bab anak, tapi nggak apa-apa saya singgung di sini. Ketika dibawa oleh jandanya, maka tanggung jawab penghidupannya tetap ditanggung oleh bapaknya, karena bapak boten enten mantan. Sampai kapan? Sampai yang laki-laki itu bisa nyari nafkah sendiri, kalau yang perempuan sampai menikah. Ngoten. Akhirnya gandeng bapak aneh walaupun sudah jadi mantan suami ra gelem ngragati, akhirnya karo simboke ora dikenalke karo bapake tesih gesang pas nikah, akhirnya digoleke wali hakim, akhirnya suling surup, akhirnya ruwet bundet ra karo-karuan karena orang tidak mau belajar tentang fikih keluarga. Akhirnya bapaknya dianggap musuh, bapaknya sudah tua datang ke anaknya ra gelem ngopeni, ya itu. Dan itu yang datang ke saya itu sekitar-sekitar itu, bulat-bulat di situ, muter-muter di situ gitu. Nah, dengan kita belajar seperti ini, maka kita lihat itu. Oh, ternyata nyun sewu nggih, kae ternyata anakku digawa karo mantan bojoku. Iya wis tak openane ngoten. Dan termasuk yang harus difahami kalih nyun sewu ibu-ibu yang menjanda, ketika kemudian panjenengan menikah lagi, maka anak itu harus dikembalikan kepada bapaknya, walaupun jenengan pengen ngopeni, itu hak walinya ngoten. Nek menikah lagi, nek boten menikah lagi, maka anak juga punya hak untuk ditanya, meh melu bapak apa melu ibu, boten dielek-elek bapake kemudian sampai benci bapake wegah melu pakane. Tapi yo senajan ngoten nggih sok yo enten bapak sing boten mutu, padu kalih bojone dipateni, ya ketinggalan anak wedok ya dipolo, akhirnya melalui ning kantor polisi nglaporke bapake pun mateni simboke. Enten toh? Enten. Nah, ngoten niku lho. Ruwet pokoke. Nah, makanya pentingnya belajar ngoten niku ngene iki agar kemudian kejadian-kejadian di sana gitu kan, itu tidak perlu kita alami atau terjadi di kampung ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-12, jangan mengungkit-ungkit pemberian. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan kamu sebut-sebut, kamu ungkit-ungkit, kamu undat-undat, dan kamu menyakiti perasaan orang yang menerima. Jadi ada di kajian ibu-ibu di Jogja itu, ada seorang ibu bertanya, dia punya adik, ada seorang laki-laki berarti iparnya itu menikahi adiknya ini. Adiknya Islam, iparnya ini dulu Kristen, masuk Islam karena menikah. Ya. Terus ya jenenge wong wedok wae lho, bengkok wae lho. Jadi pokoknya dina-dina mungkin wanyel banget ini suami diempet bertahun-tahun. Wah, akhirnya saking anyele nganti nesu ngomong ngeten gitu. Kowe iki tak rewangi mlebu Islam. Wah, aku jebok perlakoke kaya ngono gitu kan ya. Terus akhirnya kakaknya nanya sama saya, itu gimana itu Pak Ustadz? Ya harusnya beliau ketika masuk Islam ya belajar tentang Islam agar kemudian nggak keluar kata-kata seperti itu. Tapi yang paling penting adik jenengan yo dikasih tahu. Wong beliau wis berkorban sampai sedemikian besar, kok yo di sio-sio, mbok yo diwet-wet. Lah dari suaminya ngomong gitu terus adik saya terus sekarang sikapnya berubah. Mengko wedi nek baline dadi Kristen gitu. Ah ya wis gitu kan. Jadi jangan sampai gitu, Bu. Jadi panjenengan sudah diperjuangkan, garwan jenengan sudah berjuang kerja dari pagi sampai sore, bahkan mungkin direwangi lembur, salat waya salat boten dielekke ya mangkat salat, bahkan nek enten wong wedok niku nggih boten jelalatan matanya, langsung menundukkan pandangan, botul basor. Nanti mulai nabrak nopo ditekoki ngopo to Mas? Lah nek wong wedok ra klamben aku nunduk nabrak cagrak ting. Nek pun ngoten niku garwane jenengan, masyaallah luar biasa Bu. Wis njaluk apa wae nek perlu begitu teko wis candak napa sepatune, tase, kesel dipijeti, nek perlu didusi entuk Bu. Ten fikih tentang suami istri niku seorang suami didusi istrinya itu boleh gitu. Boleh Bu, ning ampun ten jaba, ten kamar mandi. Nek ten jaba ra itu gitu.
Tenan itu. Ayo dorong tahu didusi to. Engko mulai njaluk dus. Dus neh Bu. Dus dhewe ngono. Nggih, jadi jangan mungkin itu pemberian nggih, Pak. Jadi kalau jenengan sudah ngasih nafkah ya sudah los gitu. Ibu-ibu nggih ngoten bersyukur. Jadi dikei gajine setengah alhamdulillah. Dikei seprapat alhamdulillah. Ora cukup ngomong sing apik. Jek kurang wong garwane ra ngerti, jenengan entuk jikuk dhewe ning sesuai kebutuhan. Napa melih wis dikei kabeh sak ATM, sak buku tabungane gitu kan. Sak PIN, sak username internet banking ngono. Wah, ya Allah, kurang pripun ya. Nggih, jadi ampun disio-sio. Dan banyak wanita niku ketika respon suaminya dengan penuh emosi, akhirnya wong lanang niku pun ngempet bertahun-tahun, akhirnya terus pilih pisah ini. Bar niku nggih datang ke saya cerita nyesel gitu kan. Ya udah kalau nyesel tinggal balik toh Bu gitu kan. Lah dia udah nikah lagi. Lah emang nek nikah lagi ngopo? Kan boleh wong lanang punya istri lebih dari satu. Lah sayanya ya enggak mau. Yang pun kalau jenengan enggak mau ya mang tampi niku nasib jenengan niku gitu. Ya, artinya kan kalau kemudian menyesal masih ada sarana untuk memperbaiki. Lah wong lanang nikah meneh kan ya kalau jenengan mau yang kedua monggo balik lagi enggak apa-apa gitu kan. Apalagi kasus yang tadi, dua-duanya malah belum menikah. Dan yang tanya pisah belasan tahun dan belum nikah itu udah beberapa orang gitu. Ya langsung saya respon balik meneh gitu. Ngopo to dulu masalah apa sih? Kira-kira masalah apa sih? Kira-kira masalah pitik wis mati gitu kan. Kira-kira masalah wedhus wis muni ndi gitu kan. Ya udah enggak ada, udah belasan tahun yang lalu gitu kan. Maka enggak perlu kemudian diperpanjang ya. Maka banyak-banyaklah saling memaafkan karena tadi loh, Senin dan Kamis Allah ampuni dosa, angkat amal kecuali yang bermusuhan. Dan paling sering orang bermusuhan itu di dalam rumah, khususnya suami istri. Hati-hati. Yang ke-13, seorang istri berhak mendapatkan penjagaan dari suaminya, dijogo, dilindungi. Makanya sekarang banyak kelitih, banyak begal, korbannya perempuan karena perempuan keluar rumah sendirian, yang laki-laki di rumah ora peduli, dijarkan saja sak-saknya, akhirnya di jalan ketemu dengan para kriminal niku. Allah taala berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wong lanang niku pemimpin buat wong wadon. Namanya pemimpin niku nglindungi, pemimpin niku ngayomi, pemimpin niku jagani. Nek pemimpin niku enten napa-napa kok mlayu sik dhewe, niku mboten pemimpin namine. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan bahwasanya warrajulu ra'in fi ahlihi, dan seorang laki-laki niku pemimpin dalam keluarganya, wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan panjenengan nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang rakyat jenengan yang di rumah. Jadi sebelum ngomongan rakyat yang banyak niku jenengan akan ditanya tentang yang dalam rumah. Garwane pripun, salate pun dielekke napa mboten, anake pripun, sekolahe lancar napa mboten, SPP-ne pun dibayar napa dereng. Wayah mangan pun mangan napa dereng, sing dimangan barang halal napa haram, ngoten gitu. Jadi jangan cuma fokus tentang membuat anaknya, tapi setelah dikasih anak bagaimana kemudian kita berpikir, bersyukur untuk kemudian mengayomi anak yang sudah dikaruniakan kepada kita dengan penuh kesyukuran nggih menika diluruskan jalannya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi penjagaan yang terbaik niku penjagaan agar kemudian terus di atas hidayah sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Maka selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi kita harus cek. Dan Allah mengingatkan lagi, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Jadi putra kita harus kita cek, salat urung, nek urung dikandani ken salat. Nek urung iso salat diajari. Nek isin ajeng TPA goleke guru. Pokoknya enggak ada alasan Pak Bu. Ketika kemudian nanti putra kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kekurangannya dalam pengenalan kepada agama, enggak ada alasan. Kita akan dicari dan kita akan ditanya. Maka wa'mur ahlaka, perintahkan keluargamu bis sholati wastabir 'alaiha. Niki memang ayatnya berbunyi untuk sholat. Tapi kalau kemudian konteks puasa nggih, kita juga harus ngecek wis ngerti urung hukum poso. Makanya kalau kemudian putrane jenengan ada di rumah, ada kajian-kajian fikih diajak gitu. Diajak. Itu mewakili kita untuk ngajari. Hakikatnya sebenarnya yang harus ngajari kita. Kita sih harus ngandani ngene lho le hukum salat. Rukuk sujude ngene, wacanane ngene, poso ki ngene, haruse. Tapi karena mungkin ada keterbatasan ilmu di kita lah, tinggal dijak ning majelis ilmu. Oh kok angel, dadak ditukokke mie ayam, tukokke mboten napa-napa, mie ayam kok gitu kan. Nggih, daripada jenengan mengke ten akhirat pengen mie ayam malah dikei mawa. Repot to.
Kemudian yang ke-15, nah niki Pak Budi, mana Pak Budi? Enggak ada. Nah, jika istrinya lebih dari satu maka wajib berbuat adil. Goro-goro ngobrol karo Pak Budi sampai tak siapkan Pak Joko materi poligami menurut Rasulullah udah tersiap itu 190 halaman. Nah, Pak Joko, kapan nih? Nabi SAW bersabda, "Man kana lahu imra'atani," sapa wonge sing duwe garwa 2, 3, 4. Nah, di sini disebut 2 sih. Nah, tapi 3, 4 itu kan. Kemudian famala ilahidahuma, condong kepada salah satunya. Enggak adil, kudune rong dino pisan, malah ning kene rong minggu, ning kene rong jam. Nah, enggak adil. Kudune kemudian digoleke omah, sing kene manggon ning omah apik, ning kene ning manggon ning kandang pitik. Nah, maka itu enggak adil. Kemudian dunal ukhra, meninggalkan yang lain, jaa yaumal qiyamah wasikuhu ma'ilun. Maka dia akan datang pada hari kiamat dengan pundak yang miring. Napa? Sengkleh, semper gitu kan. Maka orang-orang yang dulu di dunia niku dia enggak normal, ciri pincang, bahunya miring niku di dunia, nanti di akhirat akan dibangkitkan normal. Nah, biasanya yang nikah lagi itu biasanya di dunia niku kan gagah-gagah biasanya. Ah niku nek enggak adil nanti di akhirat dengan saged niteni, oh iki to. Nah, ngoten. Nah, kudune kan gagah gede dhuwur kok malah teko-teko sengkleh. Maka ini yang harus kita cek. Jadi ini untuk detailnya saya sudah siapkan materinya khusus panjang lebar. Harapannya nek memang panjenengan pengen melangkah ke situ pakai ilmu. Kula niku pun nyampe kene iki ten 3 masjid. Niku teman-teman saya ngerespon, "Halah, kowe iki ngajari wong liya tapi rong tahu praktek." Ya toh? Tak balik. Kowe nek arep munggah kaji sinau sik apa kaji sik gitu kan? Sinau sik. Ah kuwi. Makanya kaidah dalam agama kita al ilmu qoblal qauli wal amal. Sinau dulu sebelum ngomong dan ngamalke. Makanya kula sinau ping 3 tak rekam lebokke internet ya toh. Mungkin bojo kula ndelok, wah wis ping 10 ngajarke. Barangkali engko ento. Ah ngoten. Niku trik niku. Ah niku politik namine. Hah? Nek wonge wani tapi ya kuwi mau lho, bojone kok lho. Kan tadi istausu binisai khairon. Jadi nek ngomong atau hati-hati, nek ora gelem ya malah repot ya kan. Maka ada orang tanya sama saya, apakah kalau saya nikah lagi harus kemudian ngomong dapat restu dari istri pertama? Nanti ada sih pembahasan, tapi saya singgung di sini. Saya jawab enggak harus, nikahmu sah. Tapi bagaimana ceritanya kamu mau berbuat adil sedangkan sitoke mbok tutupi? Tekoki karo garwa sing pertama, ning ndi Mas rapat. Rapat tok rong dina ora mulih ya, pripun niku? Luar kota gitu. Nek perlu ben tambah ra cetok luar angkasa gitu. Akhirnya kan bendino-dino kan bohong dia. Jadi hukum nikahnya lagi sah. Memang nikah kedua dan ketiga nggak harus dapat izin yang pertama, tapi bagaimana akan berbuat adil ketika dilingkupi dengan kedustaan itu? Padahal Nabi mengingatkan, iya kumbal kadib, hati-hati lo dari dusta. Fa innal kadib yahdi ilal fujur. Wong apus-apus ki biasa ning nglakoni dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Wong ki nek wis gaene nglakoni dosa biasane arahe nang neraka. Dan orang yang tiap hari berbuat dosa seneng banget berdusta itu kan, maka hatta yuktaba indallahi kadaban, tertulis dadi pendusta. Jadi nek wong nek wis dicap dadi pendusta, mbok ngomong jujur tetap dianggap dusta. Kan repot ngoten niku. Nah, maka ya saya sampaikan sama beliau, bagaimana kamu berbuat adil ketika kamu kemudian tidak terbuka. Makanya nek belum dapat restu itu lebih baik menunggu restunya. Makanya Nabi 3 toh, 7 meneh berarti. Niki mungkin yang keempat gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mbok pilih cekap mekaten. Dalan niki pun rampung. Dadi baiti janati bab hak istri pun rampung. Nanti minggu depan insya Allah kita masuk ke hak anak. Hak anak, nanti kemudian ada hak orang tua, kemudian hak keluarga, hak masyarakat. Jadi kita kalau menikmati ilmu ini penak pokoknya. Urip niku penak. Oh iki anak berarti hak ngene. Oh iki bojoku berarti hak ngene. Oh iki wong tuaku hak ngene dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita akan berada di atas rel yang bener. Mang bayangke nek di Pak Harno, kretone napa jauh pinten jenengan Pak Harno? Pak Harno pundi? Ilang. Nah, cobi nek enten kereta napa Senja Utama lewatan dalan Solo niku pripun? Ya dalan Taumangu niku. Niku kan dia enggak berjalan di atas relnya toh.
Gak wong jangankan di situ, wong lompat rel niku napa? Mencolot niku gara-gara enek cah cilik-cilik ndekeki watu napa ndekeki wesi niku akhirnya keluar dari jalur ini penumplek enten sing mati toh. Nah, maka ketika kita sudah berjalan di atas rel agama kita, aturan agama kita, koridor agama kita, ketentuan agama kita terkait dengan keluarga, terkait dengan rumah, terkait dengan suami, terkait dengan istri, anak, orang tua dan seterusnya, maka insya Allah harusnya surga di dunia itu benar-benar ada di depan mata. Tinggal nanti surga di akhirat. Wabila mengatakan ingkang saged kula aturaken kirang langkung pun nyuwun pangapunten. Akhirul kalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.